Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali di FM di 99,8 hadir kembali di internet Anda. Masih di edisi hari ini, hari Rabu, kita ketemu lagi di program rutin Islam Corner di sesi kajian dialog kesehatan bersama dokter dari Rumah Sakit Islam RSI Unisma. Ini adalah Dr. Wahyudi Kuncoro, dokter umum Rumah Sakit Islam Unisma, yang akan berikan pencerahan buat kita semua dengan tema atau mengambil tema hari ini adalah kenali hepatitis yang menyerang beserta cara pencegahannya atau tentang hepatitis ya. Untuk itu kami undang Anda sebenarnya untuk ikutan bersama kami nanti melalui fasilitas dua line sekaligus, baik telepon direct di PSDN 0341321365 maupun melalui WA di 085338001190. Baik sahabat, segera kita jumpai bila ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat dokter ya? Alhamdulillah sehat. Ini saya panggilnya dokter Wahyu tuh gimana? Dokter Kuncoro. Oh, dokter Kuncoro. Soalnya ada dokter Wahyu. Dokter Wahyu direktur. Keliru dokter. Tapi sama-sama hebatnya antara dokter Wahyu Sarwiyata dan juga dokter Wahyu Kuncoro. Subhanallah, luar biasa semangatnya yang alhamdulillah sudah membawa RSI Unisma menjadi salah satu rumah sakit rujukan bagi masyarakat warga Malarangaya dan sekitarnya dokter ya. Ya, alhamdulillah. Oke, hari ini kita berbincang masalah hepatitis dokter ya. Tapi sebelumnya kita berikan kesempatan dokter Wahyu atau dokter Kuncoro untuk menyapa pendengar kita, sahabat Medina semuanya. Silakan dokter. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Medina semuanya. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama mengenai penyakit yang sering kita dengar, yaitu penyakit hepatitis ya. Atau mungkin biasanya liver gitu ya. Liver ya, betul. Karena hepatitis itu fokus mengarah ke liver. Mungkin bisa diurai dokter, apa sih sebenarnya penyakit hepatitis itu dan disebabkan oleh karena apa saja, dan apa yang harus kita lakukan kalau misalkan naudzubillah kita terkena itu dokter? Mungkin dalam bahasan pagi hari ini kita bahas secara permukaan aja ya, karena hepatitis ini masih tanda tanya besar ya, karena ada banyak misteri yang masih belum kita ketahui terkait dengan hepatitis. Hepatitis itu sendiri sebetulnya istilah umum yang menyatakan bahwa hepa itu artinya per, titis itu artinya radang ya. Jadi hepatitis itu istilah umum sebutan dari radang hati yang meradang, bukan karena putus cinta terus meradang. Jadi radang atau inflamasi pada hati. Mengenai penyebab peradangan itu sendiri itu bermacam-macam. Salah satunya memang infeksi dari luar seperti dari virus, parasit lain seperti cacing atau bakteri yang lain bisa mengakibatkan radang pada hati. Tidak hanya itu saja, hepatitis bisa disebabkan oleh makanan yang kita konsumsi. Karena ada beberapa makanan itu bisa mengakibatkan peradangan hati karena dia akan memberikan beban hati yang besar untuk pengolahannya, metabolismenya, sehingga akibat dari itu hati mengalami peradangan. Makanan apa saja itu? Salah satunya tape ya, kayak tape, ragi, kemudian alkohol yang mengandung alkohol itu bisa mengakibatkan peradangan di hati. Juga ada makanan namanya racun, makanan yang terkandung di dalam kacang namanya aflatoksin ya. Ya itu misalkan kita makan kacang gitu ya, misalkan terpaksa ada yang pahit gitu ya, terasa pahit itu ya, itu tolong jangan dipaksa, ditutup dengan yang lain, kemudian kalau bisa dikeluarkan ya, karena itu bisa disebabkan oleh adanya racun aflatoksin yang itu jamur dokter ya? Iya, jamur di dalam kacang ya. Itu bisa juga disebabkan oleh penyakit lain seperti penyakit autoimun. Yang ingin kita kupas pada hari ini yang hepatitis yang terkait dengan virus ya. Virus saat ini memang banyak jenisnya ya. Yang kita kenal A, B, C, D, dan masih banyak jenis yang lain yang masih di dalam taraf penggolongan lain dan taraf riset di dalam penggolongannya. Dan yang umum di Indonesia adalah A, B, C, D, dan A, B, C, D itu pun juga tak ada tambahan E, itu pun tidak semua
menjadi awareness kita. Yang menjadi awareness itu biasanya penyakit yang kelihatan menjadi kejadian luar biasa. Itu adalah hepatitis A ya. Hepatitis A adalah hepatitis yang seringkali menjadi heboh karena biasanya menyerang ke dalam kelompok masyarakat yang banyak dan kondisinya mendadak akut gitu ya. Akut ya. Ketika kita kemarin yang heboh itu dokter ya? Iya, di Pacitan atau di beberapa tempat di pondok yang kemungkinan ke konsumsi dari sumber yang sama, makanan yang sama atau air minum yang sama. Karena virus hepatitis A ini adalah virus yang disebabkan penularannya melalui feka oral. Feka oral, feka itu sebetulnya kata dari fekal atau nyun sewu itu kotoran. BAB yang mengontaminasi sumber air, mengontaminasi bahan makanan kita itu terkonsumsi melalui oral, melalui mulut kita sehingga kita mengalami kontaminasi atau terinfeksi. Jadi penyebarannya melalui feka oral, yaitu dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut kita. Lalu kalau kita langsung bicara mengenai pencegahan, kalau kita lihat tahu caranya masuknya seperti itu, itu biasanya muncul kepada masyarakat yang lingkungan sanitasinya kurang bagus, buruk, kata-kata buruk, terus personal hygiene-nya kurang disiplin, seperti kita kebiasaan mencuci tangan sebelum makan atau mencuci tangan setelah BAB atau di dalam kamar kecil, itu bisa mengakibatkan kontaminasi. Perlu saya sedikit tip ya, karena ini feka oral yang jadi kontak yang paling memungkinkan feka oral ini ya di kamar mandi. Kamar mandi karena di situ pusat atau tempat kita melakukan aktivitas fekal, ber-BAB di situ, kemudian kita cebok, kemudian tidak membersihkan dengan sabun dan mencuci pun kalau memang tidak sesuai dengan langkah-langkah yang baik, kadang-kadang juga tidak efektif membersihkan. Terus ketika lupa mencuci atau tidak terbiasa mencuci dengan sabun, tangan kita itu akan terkontaminasi. Dan kemudian kita buka pintu kamar mandi, membuka terus kemudian menutup lagi, handle-nya kan sudah terkontaminasi. Jadi ada orang lain masuk, membuka handle pintu, bisa itu tempat penularan, rute penularannya. Itu dari situ. Kemudian kita kebiasaan ber-BAB di tempat yang terbuka, misalnya kita terkontaminasi, kita terinfeksi, kemudian BAB-nya di sungai. Ada yang masih ada beberapa tempat yang kebiasaan BAB di sungai. Kalau BAB di kloset itu nggak bisa katanya, bisa keluar. Kalau gak dikom sak bokong-bokong, maaf gak bisa metu jadi. Kalau kemudian di sungai tempat kita BAB terkontaminasi, kemudian ada orang panen sayur di bawahnya, mencuci seledri atau daun bawang atau sayuran yang lain yang tidak mengalami pemanasan, langsung raw dalam keadaan mentah kita lalap itu bisa potensi itu muncul lebih besar untuk tertular. Mencuci kemangi di sungai yang terkontaminasi. Ya, jadi kalau memang ada wabah di suatu tempat itu ya memang dinas kesehatan biasanya mendapatkan laporan dan meminimalkan potensi itu. Jadi source-nya yang dicari dokter. Ya, sumbernya. Ya, sumbernya diberi edukasi bagaimana supaya tidak ini menjadi lebih luas, terus penularannya seperti ini, akhirnya penularannya menjadi berkurang kalau hepatitis A. Dan alhamdulillahnya meskipun hepatitis A ini kondisinya mendadak
kelihatan berat, akut gitu ya. Gejalanya seperti mual, seperti gejala virus yang lain ya. Kadang-kadang itu kayak influenza. Tapi ada panas dokter ya? Kadang-kadang ada panas, kayak gejala influenza itu. Kadang-kadang influenza kan kadang-kadang ada cuma meriang aja, terus kemudian badan rasa tidak nyaman semua. Jadi hampir semua virus itu gejalanya mirip ya, karena dia memicu imunitas kita dengan cara yang mirip, sehingga ada demam, mual, pusing, kadang ada diarinya seperti itu. Kemudian hepatitis A ini meskipun tadi akut, kemudian cukup menakutkan, biasanya mata ini yang paling dalam satu hari sampai minggu pertama itu biasanya gejalanya kayak lemas, kayak gak enak. Itu minggu kedua itu biasanya kuning gitu ya, kuning dan menyakitkan. Biasanya ini yang menjadi ketahuan, ada wabah hepatitis ternyata karena dari kuningnya itu. Karena rata-rata ya dugaannya ya diare biasa, tetapi ketika ada indikasi kuning ini kemungkinan hepatitis, dicek, kemudian ada pemeriksaan hepatitis, ternyata ya benar ini hepatitis A kayak gitu. Biasanya pada kuningnya itu 1 atau 2 minggu sejak inkubasi itu biasanya hilang, dan hilang total, biasanya sembuh total. Gitu. Enaknya seperti untungnya yang hepatitis akut ini seperti itu. Tapi dengan pengobatan yang intensif dokter ya? Atau sembuh dengan sendirinya? Iya, self limiting. Tidak ada pengobatan yang spesifik terhadap hepatitis A ini. Selain hepatitis A, yang VK oral tadi disebutkan adalah HPCD ya, HPCD E ya. Hepatitis E itu juga disebabkan dengan penularannya dengan cara yang sama dengan hepatitis A ini. VK oral itu. VK oral. Jadi hepatitis A itu yang sering menjadi KLB, yaitu kejadian luar biasa, yaitu hepatitis A. Menakutkan dan mendadak, tetapi alhamdulillah dia bisa sembuh total. Untuk saat ini proses imunisasi masih belum ada ya untuk hepatitis A. Namun yang bisa kita lakukan terkait dengan hepatitis A itu ya kita waspadai, karena penyakit ini endemis dan biasanya kayak ini ya, pindah dari wilayah satu di blok. Biasanya ada yang datang, misalkan orang Malang gitu ya, ada yang suatu tempat hepatitis, dalam satu kampung hepatitis, tetapi dalam 2 minggu hilang karena sudah kita waspada. Kemudian ada lagi di tempat lain orang yang pernah berkunjung ke daerah tersebut, ke misalkan ke Lumajang, ada muncul lagi kayak gitu. Beberapa tempat itu polanya seperti itu. Jadi namun syukurnya dia self limiting dan sembuh total, tidak atau belum pernah didapatkan gejala yang kronis dan berat. Tapi tidak mematikan dokter ya, asal insya Allah untuk kasus ini jarang yang mencapai ke tahap kematian, kecuali dari misalkan dehidrasi yang tidak tertolong, tapi itu sangat jarang. Selanjutnya ini hepatitis yang B, yang hepatitis B ini berbeda cara penularannya. Hepatitis B sama hepatitis C sama hepatitis D ini berbeda cara penularannya, yaitu melalui cairan tubuh. Melalui produk dari darah kita, kemudian transfusi, kemudian penggunaan jarum suntik yang bergantian. Memang dulu sempat ada penggunaan jarum suntik itu yang bergantian ya. Dulu pernah di puskesmas itu ada yang harus diruncingkan, direbus dulu, karena dulu masih zaman susah ya. Sama nang itu dokter. Pas kebetulan tombol dari logam itu apa, dari kaca itu ya. Iya betul dari kaca, terus kemudian jarum itu harus diasah dulu kalau mau tidak membuat sakit pasien. Itu cerita masa lalu. Tapi sekarang akhirnya sebelum disuntik orangnya sudah sembuh karena takut. Sekarang rata-rata disposable, kecil banget disposable, terus sekali buang. Tapi ada beberapa
pengguna apa itu narkoba itu masih apa itu ya kolektif ini penggunaan gantian join gitu ya. Itu yang mengakibatkan penularan bila apa itu terjadi infeksi hepatitis. Yang jauh hepatitis ini sebetulnya angkanya cukup tinggi. Insyaallah. Dari data yang pernah saya baca di Pusdatin itu ini digambarkan dari darah yang masuk ke PMI itu sampel aja ya, dari PMI itu kan sebelum ditransfusikan itu akan dilakukan screening ya dokter ya. Screening mulai HIV, hepatitis, ABCD yang BCD itu ditemukan dari 100 produk itu hampir 10% terinfeksi oleh hepatitis. Artinya tipe apa dokter? Hepatitis B. B ya. Hepatitis B ini cukup tinggi, jadi 10%. Jadi kalau kita pukul dengan asumsi yang lebih tinggi ya 10% ini di antara teman kita ini ada yang terkena. Dan memang hepatitis ini gejalanya kayak silent gitu, nggak kelihatan. Seperti orang flu biasa itu tadi gejalanya mual-mual di awal inkubasi, tapi setelah inkubasi dia akan menjadi kronik, terutama yang tadi B, C dan D ya. Itu kronis, nggak terasa. Seperti orang sehat kalau kita imunitas sedang baik, stamina sedang bagus, nggak kerasa. Bahkan kita itu nggak sadar. Kecuali kalau kemudian kita mau transfusi, ada hepatitis, atau kemudian kita mau lakukan tindakan operasi, dipersyaratkan ada pemeriksaan hepatitis, ternyata hepatitis. Itu yang sering ditemukan. Atau bahkan diketahuinya kalau sudah fase yang sudah stadiumnya sudah berlanjut, sudah muncul kerusakan di liver. Ya. Dan dari statistik memang orang yang terkena hepatitis B itu sekali lagi 20% dia akan menjadi kronis dan akan berkembang menjadi sirosis. Pengerasan hati ya. Pengerasan hati. Jadi hati yang sebelumnya itu berupa sel-sel yang sehat menjadi jaringan ikat yang jauh tidak ada fungsinya sama sekali. Itu ditandai dengan ciri-ciri fisik, bisa dilihat enggak dokter, dari kulitnya, kukunya, atau matanya dokter? Dari tahap yang tidak berat itu tidak kelihatan. Selama dia tidak menyumbat apa itu saluran empedu, dia tidak, karena dia jaringannya ikat itu semakin mengecil. Karena namanya sirosis itu kan hati yang membantu, bukan hati yang susah dikasih tahu ya. Ini betul-betul membantu, mengeras. Dia akan menjepit saluran empedu. Dan saluran empedu yang terjepit dia akan kembali ke dalam darah dan muncul kuning, tangan kuning. Dan itu sudah fase yang lambat, ya sudah lanjut dan itu sudah sirosis. Dan satu step lagi untuk menjadi namanya karsinoma, kanker hati. Makanya dari jumlah 20% itu kalau kita 20% itu kalau kita presentasi angka penduduk Indonesia ini 250 juta, hampir 45 juta ya. 45 juta penduduk kita ada terinfeksi hepatitis. Dan sebetulnya ini potensi besar untuk kondisi kesehatan masyarakat kita. Kondisi masyarakat kita dari nanti berkembang menjadi penyakit yang kronis, ini akan menjadi beban. Jadi ini silent killing, dokter. Betul, karena tidak terasa, in the end baru sudah kronis dan menjadi sirosis, fungsinya tidak berfungsi, akhirnya mengganggu fungsi liver yang sebenarnya, fungsi metabolisme jadi tidak produktif lagi, terus fungsi menghasilkan albumin, sehingga fungsi-fungsi tubuh akan terganggu, akan timbulnya cairan di dalam perut atau disebut asites di dalam
paru-paru, cairan di dalam paru-paru itu pada perkembangan selanjutnya jika kita mengalami sirosis. Ya. Nah, terkait dengan kondisi yang kita gambarkan tadi itu memang sebetulnya kalau kita dari tenaga kesehatan itu sesuatu yang mengerikan ya. Karena ini adalah suatu kondisi yang ke depan 20% dari penderita itu akan mengalami itu, dan ini akan menjadi beban bagi pasien sendiri. Dia akan mengalami sakit ini lama karena lambat gitu ya. Kayak seperti kalau namanya ajal itu kan rahasia ya. Tapi kalau dilihat dari medis, dia akan mengalami slowly dying, kematian yang lambat, dan ini bagi orang yang menderita dan sekelilingnya sangat berbahaya. sangat kasihan dari dia mengalami sakit yang lama, terus yang keluarganya yang menunggui seharusnya produktif, dia harus mensupport dia, kemudian support sosial, belum support ekonomi ketika dia sakit karena pengobatannya tidak murah, apalagi yang hepatitis B dan C ini pengobatan memang ada, sudah ditemukan untuk pengobatan memunculkan angka 90-95% angka kesembuhannya, tapi tidak semua orang bisa sanggup, bahkan asuransi kesehatan pun tidak mampu mengcover, tidak semua mau mengcover. Jadi banyak asuransi yang melakukan screening. Ketika screening ada hepatitis, tentunya preminya akan naik karena dia tahu di belakang hari akan bebannya cukup tinggi, dan beberapa kasus tuh terapi memerlukan biaya di atas 100 juta untuk pengobatan antivirus dan interferon untuk pengobatan ketika kita sudah terjangkit itu. Namun ada harapan sebetulnya dari terapi itu. Ya dokter, kalau dilihat dari 20% itu suatu angka yang sangat spektakuler ya dok. Iya. Dulu kan ada semacam ketika ibu-ibu baru nikah atau bahkan ketika dia punya balita, itu kan sudah divaksin dokter ya. Betul. Vaksin hepatitis kan sudah ada itu. Betul. Kenapa kok efeknya kok masih ada? Apakah tidak mempan itu? Itu yang B ya, yang tadi yang kita bicarakan, kita meloncat ya tadi ya. Tapi yang B juga bisa potensi terjadi kronisitas. Tapi yang paling berat kronisitasnya yang tipe C. Tipe C. Memang kalau tipe B seperti yang panjenengan sampaikan tadi ada vaksinnya, itu memang benar. Indonesia sudah memulai program vaksinasi hepatitis dan dimulai zamannya Bapak Presiden Soeharto. Pak Soeharto 97 itu sudah membaca situasi endemi hepatitis. Dan 97 sudah memulai kita program vaksinasi hepatitis untuk bayi baru lahir, dan sampai sekarang ini program masih tetap berlangsung, dan upaya untuk menekan hepatitis itu semakin digalakkan, mulai dari zero hepatitis pada ibu-ibu yang hamil. Jadi sekarang yang dilakukan pemeriksaan hepatitis itu menjadi wajib bagi ibu yang mau melahirkan, terutama di rumah sakit. Tujuannya apa? Apakah dengan pemeriksaan ini ada efeknya untuk pencegahan? Iya, untuk pencegahan pada ibunya yang sudah terinfeksi ya, kita tahu dia sudah terinfeksi, kemudian harus ada upaya untuk mencegah penularan ke orang lain, terutama ke bayi yang mau dilahirkan. Ada cara tertentu yang dilakukan untuk mencegah terjadi penularannya kepada bayi selama proses persalinan. Yang paling besar angka penularannya memang di sini.
dari ibu ke anak, janin ya ke janin selama proses persalinan. Masya Allah. Ya. Dokter, kalau kita telah Indonesia, orang-orangnya sangat luar biasa, dan mereka juga banyak yang cerdas, kepintarannya juga sudah diakui dunia, dalam dunia farmasi maupun dunia kedokteran juga. Apakah ada kerjasama dengan para peneliti-peneliti di dunia farmasi dan juga kedokteran melalui di bawah naungan IDI untuk meneliti satu riset atau apa untuk mencari obat khususnya untuk hepatitis C ini, dokter? Iya, seperti yang kita singgung tadi di depan, bahwa Indonesia itu sebetulnya lebih dulu. 97 itu sudah memulai program eliminasi hepatitis. Dan ini disuarakan menjadi salah satu negara yang mendorong dunia, dalam hal ini WHO, untuk menjadikan penyakit ini menjadi global public health awareness, dan itu sudah disetujui pada tahun 2010 kalau tidak salah. Ini menjadi awareness dunia bahwa hepatitis B ini menjadi program dunia untuk ditekan. Dan tentunya karena ini sudah menjadi program WHO akan menggerakkan seluruh sumber daya, mulai dari upaya untuk pencegahan, upaya pengobatan, dan upaya untuk rehabilitasi atau upaya untuk meningkatkan orang yang sudah terjangkit, itu apa yang harus dilakukan. Itu jadi untuk upaya menemukan vaksin itu memang terus dikembangkan. Namun maksud saya bentuk yang sudah terinfeksi, dokter. Apakah ada obat misalkan gini? Ya ini entah kebetulan atau gimana itu ya, di tetangga atau apa yang pernah terkena hepatitis khususnya penyakit kuning, jadi kata kita kadang-kadang desa kan bilang gitu. Mereka ini ada mengkonsumsi makanan yang hayati atau apa, dokter ya, istilahnya sayur-sayuran yang mengandung zat yang pahit itu, dokter, misalnya daun pepaya atau bahkan juga pakai bawahnya mahoni, itu kan pahit itu. Akhirnya sampai sekarang sehat sembuh, dokter. Gimana, dokter? Apakah memang ada perubahan yang signifikan ketika seseorang pakai alternatif, dokter, untuk? Iya. Kalau dari WHO tentunya pendekatannya sains ya. Pendekatannya sains tentunya terkait dengan jenis virusnya, apakah dari jenis virusnya ini bisa dibuat vaksinasi apa tidak, terus kemudian dari jenis virusnya itu bisa diobati dengan antivirus atau tidak. Kalau antivirus secara langsung sudah ada antivirus yang sudah dikembangkan oleh WHO, sehingga tadi yang saya sebutkan tadi sudah ada pengembangan obat yang angka kesembuhannya 95%. Itu antiviral sama interferon untuk mensupport proses penyembuhannya. Kalau dari sisi itu sudah dilakukan upaya dan sudah ditemukan. Terus terkait dengan pernyataan atau testimoni beberapa masyarakat kita yang menggunakan obat-obat tradisional, itu walau alam tidak tertutup kemungkinan obat itu dari mana saja, berdasarkan dari pengalaman empiris, karena beberapa obat yang sifatnya tradisional itu berisi banyak komponen kimia yang bisa jadi dalam satu jamu atau obat itu ada 10 atau 15 komponen yang berkhasiat obat. Di antara 10 atau 15 itu ada yang berpotensi untuk membunuh virus atau memulihkan fungsi liver, itu tidak tertutup kemungkinan. Namun harus hati-hati, beberapa obat tradisional itu justru memperberat beban liver. Namun ada beberapa obat yang memang dari khasanah tradisional Indonesia itu dipercaya memperbaiki fungsi liver, salah satunya kayak kunyit, temulawak, itu mungkin masih secara empiris bisa dibuktikan. Namun yang lain-lain yang komposisinya yang namanya banyak sampai disebut karena banyak sekali. Karena banyak campuran itu perlu kajian ilmiah. Kalau memang secara empiris kemudian ada yang mengatakan itu,
ya sah-sah saja. Tapi dari secara medis kita biasanya menyarankan untuk berhati-hati karena ya keputusan untuk mencari pengobatan itu keputusan dari pribadi ya. Mau mencoba tapi ya monggo, tapi ya itu tadi pesan dari medis ya harus hati-hati untuk konsumsi obat yang belum jelas khasiat material yang berkhasiatnya itu. Ya dokter, kali ini kita dokter di sini apalagi mengambil sebuah tema yang sangat dokter ya, perlu kita cermati bahwasanya masalah liver atau masalah hepatitis ini sekarang sebentar lagi kita memperingati hari hepatitis sedunia tanggal 28 Juli ya dokter. Apa misi apa yang ditonjolkan atau tema apa yang menjadi pusat perhatian untuk dalam rangka hari hepatitis ya. Ya, seperti tadi yang salah satu upaya tadi Indonesia 97, terus 2010 itu dijadikan Global Public Health Awareness. Jadi sekalian pada tanggal itu mulai dilakukan perayaan atau peringatan untuk memperingatkan kita bahwa hepatitis ini masih menjadi permasalahan global. Jadi 28 itu untuk mengingatkan kita, hepatitis yang tadi kita jelaskan silent ini masih menjadi momok. Apa yang harus kita lakukan? Gencar komunikasi, edukasi kepada masyarakat, memberikan informasi yang bisa dipahami masyarakat terkait dengan cara penularan, cara pencegahan, kemudian cara pengobatan itu kepada masyarakat itu menjadi penting di sini. Dan sejak ditetapkan 28 Juli menjadi hari hepatitis itu WHO melakukan evaluasi tiap 2 tahun. Setiap 2 tahun dilakukan evaluasi mengenai dari program yang dilakukan, terus perkembangan pandemiknya atau endeminya itu seperti apa, dilakukan evaluasi dan akhirnya menjadi kebijakan dan strategi untuk pencegahannya. Namun yang mungkin yang bisa mudah kita lakukan adalah ini, kalau kita ada gejala yang mengarah ke sana, lingkungan kita ada yang terinfeksi, kita bisa memeriksakan diri. Di RSI Unisma Malang juga ada fasilitas untuk pemeriksaan kesehatan yang bisa kita melakukan pendeteksian apakah kita terinfeksi hepatitis atau tidak. Terus kalau ada keluarga kita yang ada hepatitis yang ada penularannya melalui BK oral tadi, harus diedukasi setelah BAB di tempat yang tertutup, yang kemudian mencuci tangan dengan yang benar. Kalau hepatitisnya itu disebabkan oleh darah, cairan tubuh, ya edukasi. Kalau cairan tubuh itu bisa muncul dari mana? Dari saat kita berdarah, kita harus memberitahu bahwa saya hepatitis. Tolong yang menolong menggunakan sarung tangan atau kemudian tidak menggunakan alat pribadi yang bersamaan seperti pisau cukur, silet yang itu bisa jadi kita tukang cukur kerok jenggot, kerok pinjem gitu itu ada pendarahan kecil yang nempel di silet. Kemudian dalam waktu yang tidak lama dipakai oleh teman sehingga ada goresan yang menjadi kemungkinan entry dari virus. Kemudian sikat gigi, pemotong kuku, yang alat-alat pribadi yang sifatnya bisa memunculkan pendarahan itu di-keep atau dihindarkan untuk dipakai oleh orang lain. Baik yang kan ataupun tidak, semua harus hati-hati. Betul. Buang rasa dalam hati itu gak enak. Bah dikelono medit bah ora kan gitu. Tapi kan gitu ya. Wah, apa nyelek ketokane kuku gak oleh medit era. Kan banyak kan gitu. Betul. Atasane ketokan kuku diselek kali padahal bukan itu. Tujuan kita ke depan wis njaluk duit piro tak tapi lagi ojo. Padahal kan cuma berapa kan ₹2.500 ya. Iya, ada yang sangat murah sekali. Sangat murah sekali yang kecil itu. Itu kan fungsinya luar biasa. Tapi orang jarang memperhatikan kalau tak kayak kayak wis wong sing mari kena haid atau apa kan bahaya dokter ya. Iya, betul. Oke, kita sama dulu dokter.
yang sudah bergabung melalui 0341. Wah, silakan yang bergabung sudah telepon saya buka di 0341 321365 ya, atau melalui WA di 0853 3800 1190. Telepon sudah saya buka, barangkali ada di antara sahabat Madinah yang bertanya seputar penyakit liver ya. Saya buka di telepon langsung di PSTN 0341321365 maupun WA di 0853 3800 1190. Ya, saya sapa dulu. Sudah bergabung ada 0812 328975 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Udin di Singosari. Maaf mau tanya dokter tentang cegukan. Itu sebabnya kenapa? Karena kalau cegukan terlalu lama durasinya nggak hilang-hilang itu terkadang dada sampai terasa nyeri, dan cegukan itu apa ada hubungannya dengan hati atau liver atau jantung dan berbahayakah dokter? Mohon apakah ada sesuatu yang terjadi di liver kami? Ya, bagus bertanya juga dokter ya. Ya, langsung saya jawab ya. Saya coba jawab ya, memang ini mungkin topik yang lain tapi ada kaitannya dengan liver jika dikait-kaitkan karena cegukan itu letaknya dekat liver. Cegukan atau hiccup ya di dalam bahasa Inggris itu adalah semacam kayak kram ya. Kram di otot diafragma. Katupnya itu tidak bermasalah. Ada otot yang di bawah paru-paru kita yang berfungsi untuk membantu kita untuk bernapas, menarik napas, membuang napas, itu menggunakan otot diafragma. Pada saat-saat kondisi tertentu, itu otot diafragma itu mengalami eksitasi atau mengalami rangsangan sehingga dia akan kayak periodik kayak kejang. Sehingga kita kadang nggak bisa nahan karena dia kejang. Jadi akhirnya timbul cegukan. Jadi tidak ada kaitannya dengan liver tidak? Mengenai penyebabnya, saya belum mendapatkan referensi kalau itu disebabkan oleh liver, tetapi pada umumnya itu disebabkan oleh rangsangan saraf phrenikus ya, ini agak medis ini. Saraf kecil sebesar kawatnya listrik gitu ya, dari atas leher ke diafragma itu terangsang. Terangsangnya bagaimana? Bisa jadi karena kita menelan sesuatu yang keras, sesuatu yang berat, yang besar, sehingga merangsang saraf phrenikus tersebut sehingga tereksitasi, sehingga timbul kejang. Bisa juga disebabkan oleh gangguan elektrolit. Gangguan elektrolit di dalam tubuh kita yang mengakibatkan diafragma mengalami kejang. Terus bisa disebabkan oleh penyebab yang lain, iritasi atau peradangan di saraf phrenikus itu sendiri, dan bisa jadi sebab yang masih belum diketahui mengakibatkan itu timbulnya cegukan itu. Memang benar cegukan itu bisa diobati dengan minum air putih dalam 6 kali tegukan secara tidak berhenti ya, meskipun ya, jadi mungkin itu ya Rasulullah itu mensunahkan kalau kita minum itu jangan lebih dari 3 teguk ya, karena kalau 3 teguk bersama itu kadang-kadang jadi volumenya besar, akhirnya merangsang apa itu tadi saraf phrenikus iya, sehingga dia akan tereksitasi memunculkan cegukan. Jadi ketika kita minum ke susu terus kemudian tidak berhenti, tidak tarik napas, itu bisa muncul itu. Terus akhirnya untuk mengobatinya ya harus kita lakukan itu lagi untuk merangsang lagi supaya dia berhenti. Jadi ya kalau kita juga tahan nafas juga bisa dokter. Ya, salah satunya tahan nafas itu kan supaya dia menekan menekan sarafnya supaya dia kayak semacam dikagetin itu supaya dia juga listrik yang mengakibatkan kejut itu terhenti. Itu dengan mengejan, menahan napas atau hiccup. Makanya disebut hiccup itu karena ini dulu minumnya harus banyak itu, hiccupnya tinggi. Gluk itu supaya dia berhenti, atau bisa disebabkan oleh karena kita minumnya gluk akhirnya muncul cegukan.
Dan itu tadi memang bisa sesaat, bisa sampai berhari-hari. Kalau berhari-hari ini yang harus bahaya karena dia akan mengganggu proses bernapas kita. Orang tidak bisa tidur, tentu tidak bisa tidur. Saya banyak mengalami kasus di UGD itu datang hanya gara-gara itu. Dan obatnya sebetulnya mudah, namun tidak mudah didapat. Obatnya hanya kecil 25 mg satu tablet dibagi 4, satu insya Allah sudah selesai. Cuman obatnya itu agak sulit karena ini obatnya obat khusus untuk penggunanya khusus untuk kesehatan jiwa sebetulnya. Tapi efeknya salah satunya untuk menghilangkan cekukan itu. Atau barangkali pakai mantra juga bisa. Cekuk ngalio nang batuk. Oh gitu ada. Cekuk ngalio nang batuk. Kalau orang kuno orang lama dulu gitu. Kok waras. Mungkin karena menahan napas. Ya Allah. Gitu. Kalau itu dengan liver pertanyaan belum ada. Enggak ada riset dokternya. Baik. Ada 085755390607 sekian. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haryanto yang ada di Pakis, dokter mau tanya. Tadi dikatakan bahwasanya salah satu penyebab hepatitis karena kotoran. Nah, yang dimaksud kotoran di sini kotoran manusia tadi jelas sudah diurai sama dokter dan sudah dijelaskan. Terus bagaimana halnya dengan kotoran hewan, contoh sapi atau kerbau atau kambing? Apakah juga termasuk kategori ini dan bisa menyebabkan hepatitis, Ustaz Dokter? Terima kasih. Ya, kalau pertanyaan dokter ya? Ya. Pertanyaan yang ditanyakan tadi melalui kotoran itu fokus kepada hepatitis tadi ya, hepatitis A sama E ya, yang VK oral. Itu hepatitisnya yang mengenai manusia. Jadi otomatis kotoran manusia. Biasanya kan banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari Malang Timur kan banyak peternak dokter. Ketika membersihkan kotoran dari sapi itu kan juga kontak langsung dengan kotoran BB-nya sapi atau kotorannya sapi, teletong orang Jawa mengatakan. Apakah itu juga potensi menularkan hepatitis, dokter? Iya. Harus source atau sumber? Iya, salah satu. Tapi dalam hal ini bukan virus ya. Salah satu penyebab hepatitis sebenarnya salah satu parasit ya. Bisa jadi parasit dari binatang, dari sapi, dari babi, itu bisa jadi di dalam kotorannya sapi yang terinfeksi cacing ya, yang selama ini sering kita bahas itu cacing pita yang ada di babi atau di sapi juga tidak tertutup kemungkinan ada cacing hati. Itu telurnya yang di dalam telur cacing itu di dalam kotoran sapi. Ada juga yang melalui dagingnya, ada yang melalui kotoran sapinya, sehingga dia mengontaminasi lingkungan di bawah aliran airnya. Tapi yang juga menjadi kewaspadaan kita adalah bakteri-bakteri yang disebabkan oleh kontaminasi kotoran seperti E. coli. Tapi beberapa orang itu sudah kebal dengan E. coli. Tapi ada beberapa orang yang baru datang traveler, misalkan dari luar negeri, boleh datang menginap di rumah kita, terkontaminasi, bisa jadi dia sensitif dan kena E. coli menjadi diare kayak seperti itu. Sekali lagi kalau menjawab terkait dengan apakah kotoran sapi itu mengakibatkan hepatitis, kalau dari hepatitis itu hepatitis khusus yang memang dari manusia ya, kotoran manusia. Kalau sapi itu lain, bisa dari karena parasitnya atau bakteri yang lain, salah satunya E. coli. Ada lagi dokter, ada 0895397060 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Muhammad di Kayu Tangan, apakah benar dokter jika kita sering mengkonsumsi makanan kemasan yang sudah pasti ada bahan kimia bisa merusak fungsi liver, dokter? Ya, tadi salah satu penyebab hepatitis adalah dari makanan ya, makanan, obat-obatan yang memang dimetabolisme di liver itu bisa mengganggu sel-sel liver dan mengakibatkan peradangan dan disebut hepatitis. Terkait dengan bahan pengawet itu macam-macam ya, ada bisa garam, bisa monosodium, bisa
pengawet yang lain, natrium bikarbonat dan bahan-bahan yang lain, itu memang ada beberapa yang dimetabolisme di liver. Tetapi kalau memang jumlahnya tidak terlalu banyak, tidak masalah. Liver mempunyai kemampuan juga untuk meregenerasi diri, memperbaiki diri. Tetapi kalau jumlahnya yang terus menerus dan dalam jumlah yang banyak, yaitu yang berpotensi untuk mengakibatkan gangguan liver. Tapi gangguan liver yang disebabkan oleh pengawet makanan itu tidak begitu menjadi awareness ya, karena beberapa makanan sebetulnya disebut pengawet itu sebetulnya kalau dalam jumlah yang tidak banyak aman bagi tubuh kita. Iya. Dokter, ini waktu juga sudah di injury hitam kan dokter? Iya, memang menarik sekali dokter. Ya. Ini masih ada 1, 2, 3, ada 4 pertanyaan. Iya, saya juga masih belum merasa menjelaskan semuanya, masih berhenti di B dan C. D dan E masih belum, namun yang menjadi kewaspadaan itu tadi ya. Mungkin next time dokter. Next time mudah-mudahan kita dengan tema yang sama tapi dengan sesi pokok bahasan dari sisi yang lain dokter, yang mungkin bisa dilanjutkan. Dan dokter, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan untuk menutup jumpa kita di suasana hari ini di program Islam Corner kaitannya dengan penyakit hepatitis atau liver ini. Tafadhol, silakan dokter. Iya, baik. Hepatitis adalah endemis ya, ada di lingkungan kita. Tadi di data statistik mengatakan 20%, makanya kita juga harus mewaspadai hal ini. Namun apabila kita terinfeksi oleh hepatitis, janganlah terlalu khawatir, tetapi waspada itu perlu. Kekhawatiran itu bisa dibuktikan dengan pemeriksaan kesehatan, bisa di Rumah Sakit Islam Unisma untuk melakukan screening, dan kalau memang terbukti kekhawatiran kita bisa melakukan upaya pencegahan untuk mencegah penyakit ini berkembang menjadi lebih berat, dan dengan beberapa upaya perubahan pola hidup, pengobatan secara medis maupun persiapan psikis untuk menghadapi penyakit yang bisa jadi menjadi kronis dan berakibat fatal. Demikian yang mungkin saya sampaikan terkait dengan pemeringatan kita terhadap hepatitis yang ada di lingkungan kita. Demikian. Baik, dokter. Baik, tadi saudara sudah kita ikuti bersama bincang kita di tema hari ini tentang penyakit liver atau hepatitis A, B, C, dan E gitu ya. InsyaAllah kapan-kapan kita akan sambung kembali dengan tema yang sama dengan sisi pandang yang lain dari Dr. Wahyu Kuncoro dari Rumah Sakit Islam RSI Unisma. Semoga banyak guna dan manfaatnya. Terima kasih dokter, sampai ketemu lagi. Dan kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.